Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi ini kami akan menyampaikan doa dalam kehidupan manusia. Doa melekat dengan begitu erat di dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai kita menjelang tidur lagi. Dalam setiap aktivitas kita, entah kita mau makan, mau mandi, mau masuk WC, keluar WC, ketemu berteman, nah ini doa senantiasa kita panjatkan, karena memang doa ini tidak akan pernah terpisahkan dari kehidupan diri kita. Kalau kita lihat, doa itu berasal dari bahasa Arab, yad'u dakwatan, yang berarti memanggil, menyeru, meminta atau memohon. Jadi doa ini merupakan sebuah permohonan yang berisikan permintaan dari hamba yang dilangitkan atau disampaikan kepada Allah SWT dengan harapan untuk bisa tercapai apa yang diinginkan. Apa itu doa keselamatan, doa agar yang menjadi soleh, solihah, doa untuk dimudahkan rezekinya dan sebagainya. Nah inilah doa. Doa juga biasa kita sebut dengan hubungan hablum minallah. Jadi doa dari seorang hamba kepada Allah. Dengan doa ini juga mencerminkan pengakuan bahwa hamba ini mengakui keagungan Allah, mengakui apa yang diperoleh segalanya ini adalah karena Allah, mengakui tanpa karunia Allah, tanpa pertolongan Allah, tanpa perlindungan Allah, tanpa bimbingan Allah, kehidupan ini tidak akan bisa selamat. Nah, pengakuan ini mencerminkan diri ini tidak terjadi sebuah kesombongan, sehingga bisa dikatakan orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong, tempatnya di neraka. Dengan berdoa menempatkan dirinya ini sebagai ciptaan Allah, yang segala sesuatu yang dihidupi dirinya, yang dijalani dalam kehidupan ini adalah semata-mata karena karunia Allah, karena rahmat Allah, karena Rahman dan Rahimnya. Kalau kita lihat setidaknya ada dua hal yang menjadikan doa itu melekat erat dalam kehidupan manusia. Yang pertama, doa merupakan salah satu perintah Allah SWT kepada manusia yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran surat Ghafir ayat 60. Jelas di sini disebutkan, siapa saja yang kita mau berdoa merupakan orang yang sombong dan akhirnya akan masuk ke dalam neraka dalam kondisi hina. Kemudian juga di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Dan maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan dalam mereka itu beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam jalan kebenaran.
Nah ini janji Allah. Jadi kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Ada dua syarat. Yang pertama menjalankan perintah-perintah Allah dan beriman kepada Allah selalu dalam jalan kebenaran. Nah, jadi inilah yang harus kita pahami banget. Jadi kalau kita lihat dari dalil di atas, secara eksplisit mengisyaratkan bahwa Allah SWT memerintahkan langsung kepada setiap hambanya untuk berdoa dan berjanji akan memperkenankan dan mengabulkan setiap hamba yang berdoa kepadanya. Selain itu Allah SWT menghendaki setiap hamba untuk memenuhi segala perintah Allah SWT dan beriman kepada Allah SWT agar mereka tetap berada di jalan yang benar dan tepat. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa perintah Allah SWT tersebut merupakan kabar gembira bagi kita. Mengapa demikian? Karena Allah SWT memberi kesempatan yang sama kepada setiap hambanya untuk yang mau berdoa. Sehingga kesempatan yang diberikan tersebut seharusnya tidak kita lewatkan, tidak kita abaikan begitu saja. Harus kita maksimalkan agar kita bisa menggunakan kesempatan tersebut. Kemudian yang kedua, doa merupakan bentuk penghambaan manusia kepada Allah yang menandakan bahwa manusia merupakan makhluk yang lemah, makhluk yang fakir, sehingga dalam setiap detik perjalanan hidupnya, dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan, seorang hamba senantiasa membutuhkan pertolongan Allah. Jadi kita tidak bisa membayangkan kalau kita dijauhkan dari pertolongan Allah, apa yang terjadi. Kita tidak tahu jalan kebenaran, kita tidak bisa menikmati ketenangan hati. Kita tidak akan bisa hidup dengan arah dan tujuan yang jelas. Doa juga salah satu bentuk komunikasi seorang dengan hamba, antara hamba dengan Sang Pencipta. Jadi bentuk komunikasinya. Jadi semakin kita sering berdoa, berarti kita sering berkomunikasi dengan Allah. Dengan semakin intens kita berdoa, berarti pengakuan diri kita sangat-sangat membutuhkan Allah. Tanpa pertolongannya kita tidak punya daya apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah wa labu annallah la yastajibu du'a min qalbi ghafililah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin dan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi Rasulullah sudah memerintahkan kepada kita, kalau berdoa itu kita harus yakin bahwa doa itu dikabulkan. Kalau doanya blok mari tidak memahami maknanya, itu termasuk doa yang lalai. Jadi setiap doa itu diucapkan, dihayati betul-betul penuh permohonan, insya Allah akan menambah kemantapan hati dengan keyakinan yang tinggi. Inilah doa yang harus kita ucapkan setiap saat, setiap hari. Kita senantiasa berdoa. Berdoa sebagai bentuk bahwa kita itu orang-orang yang terjauhkan dari rasa sombong. Apa yang melekat dalam diri kita, kita mengakui bahwa itu betul-betul karunia Allah, bukan semata-mata karena usaha kita, tapi semua karena Allah. Dengan doa kita bisa jauhkan dari rasa kesombongan. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.